Ada tidak Bu Vivi, oke lah secara umum pengalaman Ibu ini pahit. Tapi ada tidak periode tertentu, waktu tertentu ketika Ibu merasa asik ya jadi pemain sirkus? Enggak, Sama sekali? enggak pengen. Asik ya bisa akrobat begini Enggak. begitu? Justru saya tertekan kenapa saya bisa begini gitu. Bisa jadi pemain sirkus. Karena kami kan dipaksa. Dipaksa harus bisa gitu. Terus kalau nggak bisa kita dipukulin, kadang saya nggak dapat makan siang. Di setrap nggak boleh makan siang. Karena itu bukan keinginan saya. Ibu Butet dulu tidak pernah mencoba memobilisasi teman-teman, melakukan pemberontakan itu, kita melawan. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kita untuk berbicara aja paling hanya nangis, tertekan kalau nggak berani. Kalau kita show nggak ketawa aja masuk dipukul. Jelek mainnya dipukul. Malam latihan selesai show nggak senyum dipukul. Nggak berani sama sekali. Jadi mungkin karena lingkupan kita juga di dalamnya, kita tidak mengenal luar seperti apa, jadi keberanian itu tidak ada sama sekali, sangat tertekan. Namun ada karyawan yang secara sembunyi-sembunyi memberikan bantuan simpati kepada ibu-ibu, ada? Tidak ada, nggak ada. Cuman ya itu pada waktu saya berjalan dewasa itu, ya itu dia karena melihat kok, terus akhirnya kita ya berteman, pacaran itu mas saya. Karena kalau di sirkus itu kita kalau latihan, itu karyawan tidak boleh melihat, ditutup semua tendanya. Jadi nggak ada yang boleh lihat kalau kita di dalam tuh lagi latihan. Jadi karyawan tuh nggak ada yang boleh ngintip, nggak ada yang boleh masuk. Digaji tidak? Enggak. Sedikit pun tidak? Enggak. Cuma ya anggaplah uang jajan, bukan gaji lagi. Kalau saya sih nggak tahu yang lain. Kalau dulu saya sih generasi saya pernah dengar bukan gaji, uang sabun. 1 bulan 5.000. Pada saat itu, pada masa itu 5.000 cukup untuk apa ya? Kita makan itu ya apa roti gajah apa itu kan nggak boleh makan roti gajah. Apa buahnya hewan simpanse itu nanti dipukul lagi, dijejelin lagi buah-buahan itu ke kita. Jadi mungkin akhirnya dikasih uang jajan 5.000 itu, bilangnya uang sabun. 1 bulan 5.000. Saya nanti akan kembali ke Ibu Vivi dan Ibu Butet. Saya ke Cak Soleh. Selain ke Komnas HAM, upaya mencari pertolongan atau bantuan itu kemana lagi? Teman-teman sudah ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Cak Soleh ini mendampingi sejak kapan? Saya masih baru. Kenal beliau ini masih baru. Masih baru. Sebelumnya juga sampai hari ini didampingi pengacara juga namanya Pak Happy Sembaya. Ya. Oke lanjut, berarti sudah ke kementerian? Sudah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemarin juga ketemu dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, terus rencananya minggu depan kita akan ke Komisi 3. Konkret nih, Cak, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertemu dengan siapa? Menteri. Ibu Menteri. Ibu Menteri langsung? Iya. Kita absen satu persatu. Apa kata Ibu Menteri? Nah kalau yang pada saat Bu Menteri. Oh, Cak Soleh tidak mendampingi. Bu Vivi, apa kata Ibu Menteri? Ibu Menteri bilang nanti akan dipanggil lagi kan itu. Nanti akan dipanggil lagi semua dan sama pihak Taman Safari, sama dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan semua nanti dipanggil lagi. Nanti mau dibicarakan ini mau kayak gimana katanya. Ibu didampingi oleh Bang Happy Sebayang. Iya, waktu itu. Oke. Lanjut ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertemu langsung dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri menjanjikan akan memanggil kembali beserta pihak Taman Safari dan mungkin Mabes, dari Mabes juga. Oke. Kementerian mana lagi? Jadi gini, Bang, kalau saya melihat dalam kasus ini tidak bisa diselesaikan satu kementerian. Ya. Ini harus melibatkan. Saya sepakat, makanya kita absen satu persatu nih, Mas. Saya jadi mencoba Kementerian Perempuan kan sudah. Oke. Kementerian HAM sudah. Di Kementerian HAM bertemu siapa tadi? Wakil Menterinya. Cak Soleh mendampingi? Saya mendampingi. Apa kata Wakil Menterinya? Jadi kalau dialog kita lebih maju dibanding di teman-teman Kementerian Perempuan. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ada penyiksaan di situ. Orang tidak mendapatkan pendidikan. Orang dipekerjakan tidak digaji. Orang dipisahkan dari orang tuanya.
identitas tidak ada. Ini sudah memenuhi. Makanya kemarin Bang, kita usulkan ini harus dibentuk tim pencari fakta lintas sektoral. Itu disampaikan. Kita sampaikan. Lalu apa respon dari Wakil Menteri HAM? Menteri HAM setuju. Setuju. Dan kita pengen ini harus gerak cepat. Kenapa? Karena faktanya Komnas HAM bolak-balik didatangi para korban juga nggak ada solusi. Iya. Kalau dulu tidak ada solusi, maklum. Sebab tahun 97 belum ada undang-undang HAM. Belum ada undang-undang TPPO. Pengadilan HAM, TPPO, tindak pidana Perdagangan orang. belum ada. Belum ada undang-undang perlindungan anak. Betul. Nah, sekarang inilah saatnya. Ini ada pemerintahan baru, maka harus ada kesungguhan. Saya bilang, bentuk tim pencari fakta. Yang pertama, selamatkan yang masih ada di dalam. Karena faktanya generasi kelima, si Debbie, itu teman-temannya masih banyak kerja di Taman Safari. Sekarang ini masih bekerja di Taman Safari. Taman Safari. Ada yang di Bali. Ada yang di Bali. Tapi perlakuannya sudah beda dong Sudah dengan dulu. beda. Sudah beda. Soal perlakuan berbeda, tidak boleh kita menjudge bahwa sudah beda. Mereka harus ketemu dengan tim independen. Bisa jadi kalau ketemu empat mata, akan muncul suara-suara, terutama yang 2 meninggal. Dimakamkan di mana ya mereka itu. Nah, yang masih ada, ini harus ditanya, kamu masih mau kerja di sana atau keluar? Oke, Cak. Kita kembali ke kantor Kementerian HAM ya. Pada akhir pertemuan itu, apa perkataan Wakil Menteri HAM? Wakil Menteri HAM menjanjikan kepada kita, dalam waktu dekat akan disatukan lintas sektoral itu. Terutama dengan Komnas HAM. Ini harus menjadi leading sektornya. Sebab undang-undang memang mengamanatkan kalau ada kejahatan berat, yang membuat rekomendasi itu adalah Komnas HAM. Berarti, tolong saya dikoreksi. Kalau begitu perkataan Wakil Menteri, maka berkas kasus ini akan dikirim ke Komnas HAM dong? Bukan begitu? Bukan dikirim. Jadi disatukan semacam tim pencari fakta gabungan. Tapi kan leading sektornya adalah Komnas HAM. Betul, harus Komnas HAM. Berarti Komnas HAM yang harus mengambil inisiatif untuk membentuk tim investigasi gabungan. Tetapi faktanya, kenapa kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kenapa kita ke Kementerian HAM? Karena mandul. Komnas HAM, bahkan Komnas HAM pernah menunjukkan kepada para korban, ada SP3 dari Mabes Polri. Saya menjadi lucu, kok bisa ada SP3? Katanya kadaluarsa. Kadaluarsa itu kalau dilaporkan sekarang. Faktanya tahun 97. Tiba-tiba saya jadi ingat nih Sobat Madilo. Kemarin sebetulnya pihak redaksi sudah juga mencoba menghubungi pihak Mabes Polri ya, teman-teman ya. Menghubungi Mabes Polri, menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Respon dari Mabes Polri apa? Tidak ada. Lanjut. Pusing kepala saya membayangkan respon negara seperti ini. Teman-teman tidak punya backing jenderal. Tidak punya backing presiden. Backing kita ini medsos. Acara-acara seperti ini. Harapan kita ini menjadi viral, menjadi tekanan publik. Supaya pemerintah tidak abai. Bahkan bukan hanya tekanan publik Indonesia menurut saya. Ya bisa jadi internasional. Internasional bisa jadi kalau begini. Maaf kata, kalau negara cuma bisa omon-omon mengatakan hadir. Negara harus hadir gitu ya. Tapi ternyata omon-omon ya tidak ada salahnya kalau kemudian menarik atensi internasional. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Dan info dari teman-teman ini kan sebenarnya korban ada 60. Tetapi mereka kan sudah tidak saling bisa kontak. Yang sekarang mereka punya persatuan, paguyuban, ada sekitar 20. Ini yang bisa. Ini harus dipanggil semua.